Selamat pagi jemaat sekalian, kita bertemu dengan lili pengharapan, selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami dengar boleh menguatkan iman percaya kami. Tuhan berfirman kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, jemaat mula-mula adalah jemaat yang sangat unik. Jemaat yang pada waktu itu berhadapan dengan situasi di mana semua orang belum bisa menerima mereka. Mereka harus berkumpul di rumah-rumah, mereka harus bersekutu di tempat-tempat yang sepi dan tidak penuh dengan keramaian, karena ada banyak orang-orang Romawi dan orang-orang sekitar mereka belum bisa menerima dengan baik. Tetapi pertumbuhannya cukup pesat, dan kita memperhatikan jemaat mula-mula adalah jemaat yang bisa menjadi model yang penting buat kita. Jemaat ini disukai oleh banyak orang. Setiap hari jumlah mereka bertambah. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari jemaat ini? Jemaat ini sangat luar biasa. Mereka bisa disukai oleh banyak orang karena jemaat ini memiliki iman yang luar biasa. Mereka mendengarkan khotbah Petrus, lalu mereka percaya, lalu mereka menerima perkataan itu, dan mereka percaya dan dibaptiskan. Jadi mereka menerima, berarti beriman tanpa ragu, tanpa bimbang. Inilah yang harus kita tingkatkan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita harus meningkatkan iman percaya, seperti jemaat mula-mula yang memiliki iman yang sangat teguh. Lalu kalau kita perhatikan jemaat ini juga, mereka adalah jemaat yang memiliki disiplin dalam doa. Mereka selalu berdoa. Dikatakan mereka berdoa, berkumpul di bait Allah, mereka berdoa di rumah-rumah. Secara bergiliran mereka bersekutu bersama. Jemaat ini lahir karena ibadah doa. 120 orang bertekun sehati berdoa. Maka Roh Kudus dicurahkan, dan murid-murid mengalami perubahan dan mengalami keberanian untuk melakukan tugas panggilan pemberitaan Injil, sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan. Doa menjadi kekuatan bagi jemaat ini. Doa menjadi energi bagi para murid dan orang-orang Kristen pertama-tama itu. Mereka luar biasa. Doa menjadi kekuatan. Doa melibatkan Tuhan berjuang di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah yang harus kita tingkatkan. Kita harus meningkatkan doa kita sebagai gereja, sebagai jemaat. Setiap kita diajak terus memiliki disiplin doa, karena doa kekuatan kita menghadapi kehidupan ini. Lalu jemaat ini juga selalu belajar firman Tuhan. Bukan hanya berdoa, tapi mereka punya kehidupan firman. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Kehidupan rohani mereka dibangun oleh dasar firman Tuhan yang kokoh. Firman Tuhan menjadi senjata buat mereka menghadapi tantangan hidup. Mereka mendalami firman Tuhan, mereka mempelajari firman Tuhan, mereka percaya kepada firman Tuhan, dan terus bertekun, terus-menerus mereka pelajari. Akhirnya jemaat ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jemaat ini punya pondasi yang kuat.
Mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka punya hidup doa yang luar biasa dan firman Tuhan yang terus-menerus mereka jalani. Sehingga mereka menjadi murid yang takut akan Tuhan. Ini juga pesan buat kita di tengah-tengah masa pandemi. Kita diajak meningkatkan iman kita, disiplin doa dan firman, dan takut akan Tuhan menjadi kekuatan dasar kita menghadapi situasi pandemi saat ini. Lalu apa yang terjadi pada jemaat ini? Jemaat ini karena mereka takut akan Tuhan, mereka punya disiplin dalam doa, mereka punya disiplin dalam firman, mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mereka mewujudkan kehidupan itu dengan saling melayani satu dengan yang lain. Mereka melayani satu dengan yang lain, mereka melayani Tuhan, melayani sesama, dan melayani setiap orang yang ada di sekitar mereka. Inilah satu teladan yang luar biasa. Mereka saling melayani, bukan melayani diri sendiri, tapi melayani sesama mereka, bahkan memperhatikan kehidupan jemaat dan orang lain. Dan mereka membangun persekutuan yang kuat. Mereka beribadah di rumah-rumah. Mereka berkelompok-kelompok. Mereka bertekun, saling memberi, saling menerima. Yang memiliki, memberi. Yang berkekurangan menerima. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Memberi itu adalah sebuah tindakan luar biasa yang bisa diwujudkan, yang mereka bisa teladani buat kita. Dan memberi menjadi sebuah teladan yang luar biasa dari jemaat mula-mula. Inilah yang bisa kita lakukan. Selain meningkatkan iman percaya kita, disiplin doa dan firman, maka kita diajak saling melayani satu dengan yang lain. Kita saling berbagi satu dengan yang lain. Kita saling menerima dan memberi satu dengan yang lain. Maka kehidupan kita akan teguh dan kuat menghadapi situasi pandemi ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk menambah iman kami. Kami memiliki disiplin dalam doa dan firman, sehingga kami boleh takut akan Tuhan dan memiliki hidup yang sungguh-sungguh memiliki karakter yang memberi dan juga yang melayani, yang bersekutu satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.